Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bayangkan, sebuah struktur yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun menyaksikan peradaban datang dan pergi, perang berkecamuk, serta alam yang terus berubah. Dari lempengan batu raksasa yang menantang gravitasi di pedalaman Inggris, hingga lekungan batu kering yang bertahan dari guncangan gempa selama ribuan tahun di Tiongkok, struktur-struktur ini bukan sekedar jembatan. Mereka adalah monumen keabadian, saksi bisu peradaban yang merangkul waktu dengan ketangguhan arsitektur tak terbantahkan. Bayangkan, batu seberat 2 ton disusun tanpa semen modern, tahan terhadap banjir yang menyapu desa, perang yang menghancurkan kota, bahkan ganasnya pelapukan selama 5025 tahun. Di balik setiap pilar dan lakukannya, tersimpan legenda setan penguasa sungai, trik militer Romawi, hingga strategi irigasi yang mengubah gurun menjadi surga pertanian. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 15 jembatan tertua di dunia yang masih berdiri hingga hari ini. Mulai dari mahakarya Romawi hingga keajaiban teknik sipil Tiongkok. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Jembatan Tar Steps, jembatan kleper prasejarah yang bertahan melintasi zaman berusia 5025 tahun. Tar Steps yang terletak di Exmoor National Park, Somerset, Inggris, merupakan salah satu contoh paling menonjol dari jembatan kleper kuno. Jembatan ini dibangun sepenuhnya dari lempengan batu besar yang diletakkan secara horizontal di atas tiang-tiang batu vertikal. Panjangnya mencapai 55 meter dengan 17 lempengan batu besar yang masing-masing memiliki berat hingga 2 ton. Struktur ini menggunakan batuan sedimen lokal yang dikenal karena kekuatan dan permukaannya yang datar, menjadikannya bahan ideal untuk konstruksi semacam ini. Nama Tar Steps diyakini berasal dari Celtic Tokar yang berarti jalan lintas atau jalan berbatu. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai waktu pembangunannya, banyak ahli menduga bahwa jembatan ini telah ada sejak zaman perunggu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Dengan demikian, pada saat ini usia Tar Steps diperkirakan mencapai 5025 tahun. Sebagai salah satu jembatan tertua di dunia yang masih berdiri, Tar Steps memiliki nilai historis yang luar biasa. Catatan pertama tentang jembatan ini muncul pada era Tudor, tetapi bukti arkeologis dan legenda lokal menunjukkan bahwa usianya jauh lebih tua. Jembatan ini telah mengalami berbagai kerusakan selama berabad-abad akibat banjir Sungai Barley yang sering meluap. Bahkan, beberapa lempengan batu pernah terseret hingga sejauh 50 meter dari lokasi aslinya. Namun setiap kali rusak, jembatan ini selalu diperbaiki menggunakan metode tradisional untuk mempertahankan keasliannya. Proses restorasi ini mencerminkan pentingnya Tar Steps sebagai warisan budaya dan sejarah bagi wilayah tersebut. Salah satu legenda yang paling terkenal menyebutkan bahwa jembatan ini dibangun oleh setan sendiri. Menurut cerita tersebut, setan mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba melintasi jembatan ini. Untuk menguji ancamannya, penduduk setempat mengirim seekor kucing untuk melintasi jembatan, dan kucing tersebut dikabarkan lenyap seketika. Akhirnya, seorang pendeta lokal memberanikan diri untuk menghadapi setan di tengah jembatan. Setelah perdebatan sengit, setan akhirnya mengizinkan manusia melintasi jembatan dengan syarat ia tetap dapat menggunakannya untuk berjemur kapan saja ia mau. Jembatan Arkadiko, jembatan lengkung Mykenæ yang berusia 3324 tahun. Jembatan Arkadiko, yang juga dikenal sebagai Jembatan Arkadio, adalah salah satu peninggalan arsitektur paling penting dari peradaban Mykenæan di Yunani. Dibangun sekitar 1300 hingga 1200 sebelum Masehi, jembatan ini terletak di wilayah Peloponnes dan dirancang untuk menghubungkan dua kota penting pada masa itu. Dengan panjang sekitar 22 meter dan lebar yang cukup untuk dilalui kendaraan kecil seperti kereta kuda, jembatan ini membuktikan kemampuan teknik konstruksi yang sangat maju pada zamannya.
Teknik yang digunakan adalah metode batu kering di mana batu-batu besar disusun tanpa menggunakan perekat seperti semen, namun tetap kokoh hingga saat ini. Keunikan utama dari jembatan Arcadico terletak pada desain lengkungannya yang dikenal sebagai arch bridge. Desain ini memungkinkan distribusi beban secara merata ke seluruh struktur, membuatnya sangat stabil meskipun dibangun tanpa teknologi modern. Bentuk lengkung ini menjadi inovasi penting dalam sejarah teknik sipil karena memberikan ketahanan luar biasa terhadap tekanan vertikal maupun lateral. Struktur ini tidak hanya bertahan lebih dari 3 milenium tetapi juga masih berfungsi sebagai jalur penghubung bagi penduduk setempat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip arsitektur kuno tetap relevan dan efektif bahkan dalam konteks modern. Jembatan Arcadico merupakan salah satu jembatan tertua di dunia yang masih berdiri hingga saat ini. Dengan usia mencapai 3.324 tahun pada saat ini, jembatan ini menjadi bukti nyata kecerdasan teknik peradaban Mykenaean. Para ilmuwan dan sejarawan terus mempelajari teknik konstruksi yang digunakan untuk memahami bagaimana batu-batu besar tersebut dapat disusun dengan presisi tinggi tanpa bantuan alat berat atau teknologi modern. Restorasi ringan yang dilakukan oleh pemerintah Yunani pada abad ke-21 menjadikan atau memastikan bahwa struktur ini tetap aman dan terjaga sebagai warisan budaya dunia. Jembatan Karavan, simbol ekonomi Izmir yang abadi sejak zaman besi, berusia 2.875 tahun. Jembatan Karavan yang terletak di Izmir, Turki, merupakan salah satu struktur teknik sipil tertua di dunia yang masih berfungsi hingga saat ini. Berdasarkan catatan arkeologi dan sejumlah sumber sejarah, konstruksi jembatan ini diperkirakan dimulai pada zaman besi sekitar tahun 850 sebelum Masehi. Dengan demikian, usia jembatan ini hingga kini mencapai sekitar 2.875 tahun. Jembatan ini dibangun melintasi Sungai Meles yang sejak zaman kuno telah menjadi jalur transportasi strategis antara Anatolia dan kawasan Mediterania. Statusnya sebagai salah satu jembatan tertua yang terus digunakan hingga kini juga telah diakui oleh Guinness World Records. Secara teknis, jembatan Karavan menggunakan teknologi lengkungan batu tunggal dengan panjang 13 meter dan lebar 5,35 meter pada desain aslinya. Struktur ini dirancang untuk menahan fluktuasi debit Sungai Meles, terutama saat musim hujan. Material utama yang digunakan adalah batu kapur dan andesit yang dipotong dengan presisi tinggi dan dipasang tanpa perekat semen. Teknik konstruksi ini mengandalkan gravitasi serta keseimbangan gaya untuk menjaga stabilitasnya. Lengkungan jembatan memiliki ketinggian 4 meter, memungkinkan aliran air deras melewati bagian bawahnya tanpa merusak pondasi. Pada abad ke-20, lebar jembatan ditambah menjadi 17 meter melalui penambahan struktur beton di sisi timur. Namun demikian, bagian inti dari konstruksi kuno tetap dipertahankan di bawah lapisan modern tersebut. Secara historis, jembatan Karavan memainkan peran penting sebagai simbol ekonomi bagi kota kuno Izmir yang dahulu dikenal sebagai Smyrna. Pada masa lalu, jembatan ini menjadi jalur utama bagi kafilah dagang yang membawa komoditas seperti sutra, rempah-rempah, dan logam mulia dari Persia dan Asia Tengah menuju pelabuhan Izmir untuk didistribusikan lebih lanjut. Di lokasi ini juga dilakukan pemungutan pajak atas barang dagangan yang melintas. Catatan perjalanan penulis Eropa pada abad ke-18 hingga ke-19 menggambarkan aktivitas perdagangan yang sibuk di sekitar jembatan ini, termasuk bongkar muat barang menggunakan unta. Wilayah sekitar jembatan juga menjadi tempat interaksi multikultural dengan keberadaan kedai kopi yang menjadi pusat sosial bagi kaum komunitas Muslim, Yahudi, dan Kristen. Jembatan Fabricius, jembatan Romawi kuno berusia 2087 tahun. Jembatan Fabricius atau dikenal dalam bahasa Latin sebagai Pons Fabricius merupakan salah satu struktur teknik sipil tertua di dunia yang masih berfungsi hingga saat ini. Dibangun pada tahun 62 sebelum Masehi oleh Lucius Fabricius, seorang kurator jalan pada masa Republik Romawi, jembatan ini menggantikan struktur kayu sebelumnya yang hancur akibat kebakaran. Pembangunan jembatan ini terjadi pada masa transisi kekuasaan Republik Romawi menjelang pembentukan Triumvirat pertama oleh Julius Caesar.
Berdasarkan prasasti yang terukir di 4 sisi jembatan, Lucius Fabricius secara langsung mengawasi proses konstruksi dan melakukan verifikasi akhir terhadap kualitas struktur. Dengan usia lebih dari 2 milenium, yakni sekitar 2087 tahun hingga saat ini, jembatan ini menjadi bukti nyata keahlian teknik sipil Romawi kuno yang mampu menciptakan struktur berkelanjutan. Secara arsitektural, jembatan Fabricius memiliki panjang 62 meter dan lebar 5,5 meter. Struktur utamanya terdiri dari 2 lengkungan setengah lingkaran dengan diameter masing-masing sekitar 24,5 meter. Lengkungan ini ditopang oleh pilar tengah yang dibangun menggunakan batu tuff vulkanik, material khas dari wilayah vulkanik Italia. Batu Istria, sejenis batu kapur berpori dari wilayah Adriatik, digunakan sebagai material utama struktur dan dilapisi dengan travertine serta bata Romawi kuno untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi air. Pada bagian pilar tengah terdapat struktur berbentuk segitiga yang berfungsi sebagai pemecah arus atau cutwater. Fungsi utama cutwater adalah mengurangi tekanan hidrodinamik selama banjir sehingga memperpanjang umur jembatan. Teknik penyusunan batu tanpa mortar yang dikenal sebagai opus incertum diterapkan pada permukaan jalan jembatan ini. Setiap batu dipotong dengan presisi tinggi agar saling mengunci secara sempurna. Dari perspektif rekayasa teknik sipil, jembatan Fabricius menunjukkan inovasi luar biasa dalam distribusi beban melalui sistem lengkungan ganda. Sistem ini memungkinkan transfer gaya vertikal dan horizontal secara optimal sehingga meningkatkan stabilitas struktur bahkan di bawah beban dinamis yang besar. Analisis struktur menunjukkan bahwa kemiringan 5 derajat pada lengkungannya berperan penting dalam menahan deformasi akibat tekanan konstan dari lalu lintas manusia selama ribuan tahun. Lokasi strategisnya di titik tersempit Sungai Tiber dengan lebar sekitar 80 meter juga membantu meminimalkan risiko kerusakan akibat erosi dasar sungai. Renovasi besar pernah dilakukan pada tahun 21 sebelum Masehi setelah banjir besar melanda Roma. Renovasi ini mencakup penambahan saluran pembuangan sekunder dan penguatan pilar menggunakan teknik lem besi Romawi yang dikenal sebagai ferramenta. Jembatan Tiberius, ikon arsitektur Romawi, simbol ketahanan dan keunggulan teknik berusia 2004 tahun. Jembatan Tiberius atau Ponte Tiberio dalam bahasa Italia adalah salah satu keajaiban arsitektur Romawi kuno yang terletak di kota Rimini, Italia. Jembatan ini membentang di atas sungai Mereccia dan merupakan bagian dari jalur kuno Via Emilia yang menghubungkan Rimini dan Piacenza. Pembangunannya dimulai pada masa pemerintahan Kaisar Augustus pada tahun 14 Masehi dan diselesaikan oleh penggantinya Kaisar Tiberius pada tahun 21 Masehi. Dengan demikian, usia jembatan ini hingga saat ini adalah 2004 tahun. Struktur ini tidak hanya menjadi bukti kecemerlangan teknik arsitektur Romawi, tetapi simbol ketahanan yang luar biasa terhadap waktu, perang, dan bencana alam. Jembatan Tiberius memiliki panjang sekitar 70 meter dan terdiri dari 5 lengkungan yang menopang strukturnya. Lengkungan-lengkungan ini dirancang dengan prinsip distribusi beban yang merata, sebuah inovasi khas arsitektur Romawi. Material utama yang digunakan adalah batu Istria, sejenis batu kapur yang terkenal akan daya tahannya terhadap pelapukan dan tekanan lingkungan. Salah satu fitur unik dari jembatan ini adalah saluran air berbentuk taji yang dibangun di atas tiang-tiang di antara lengkungan. Struktur segitiga ini dirancang untuk mengurangi dampak aliran air saat banjir sehingga membantu menjaga stabilitas jembatan selama lebih dari 2 milenium. Keberlangsungan jembatan Tiberius melalui berbagai peristiwa sejarah juga membuktikan nilai strategisnya. Selama Perang Dunia II, jembatan ini menjadi target strategis karena lokasinya yang penting. Meski pasukan Jerman berencana menghancurkannya pada tahun 1944, rencana tersebut tidak terlaksana sehingga jembatan tetap utuh hingga kini. Ketahanan fisik jembatan ini menunjukkan kecanggihan teknik konstruksi Romawi yang mampu menahan berbagai tekanan eksternal selama lebih dari 2000 tahun. Jembatan Romawi Trier, warisan arsitektur Romawi, jembatan tertua di Jerman berusia 1980 tahun.
Jembatan Romawi di Trier, Jerman yang dikenal dengan nama Römerbrück merupakan salah satu peninggalan arsitektur kuno yang luar biasa dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Terletak di atas Sungai Mosel di kota Trier, negara bagian Rhineland-Pfalz, jembatan ini adalah jembatan tertua di Jerman dan juga jembatan Romawi tertua yang masih berdiri di sebelah utara Pegunungan Alpen. Usianya saat ini mencapai lebih dari 1980 tahun dengan konstruksi awalnya dimulai pada abad kedua Masehi. Pilar-pilar batu basalt dari jembatan ini dibangun antara tahun 144 hingga 152 Masehi, menggantikan jembatan kayu sebelumnya yang telah ada sejak tahun 17 sebelum Masehi. Jembatan ini mencerminkan kecanggihan teknik bangunan Romawi. Pilar-pilarnya dibuat menggunakan batu basalt dari pegunungan Eiffel dengan desain khusus berupa ujung runcing yang menghadap ke hulu sungai. Desain ini bertujuan untuk menahan tekanan banjir dan menghancurkan es selama musim dingin. Pilar-pilar tersebut ditanam dengan lapisan dasar sungai menggunakan teknik kedap air yang inovatif pada masanya. Selain itu, struktur atas jembatan yang awalnya terbuat dari kayu, kemudian diganti dengan batu pada abad pertengahan untuk memperkuat daya tahannya. Hingga kini, 9 pilar asli dari Romawi masih berdiri kokoh, meskipun bagian atas jembatan telah mengalami renovasi beberapa kali sepanjang sejarah. Selama berabad-abad, Römerbrück telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Eropa. Pada abad ke-17, jembatan ini sempat dihancurkan oleh pasukan Prancis selama perang, namun kemudian direkonstruksi pada tahun 1716 hingga 1718 oleh Johann Georg Judas, seorang ahli bangunan istana Trier. Pada masa Perang Dunia II, meskipun kota Trier mengalami kerusakan besar akibat pengeboman, jembatan ini tetap utuh dan bahkan digunakan oleh pasukan Amerika Serikat untuk melintasi Sungai Mosel pada bulan Maret 1945. Keberadaan Römerbrück tidak hanya menjadi bukti kehebatan teknik Romawi, tapi juga simbol ketahanan terhadap waktu dan konflik. Pada tahun 1986, Römerbrück diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO bersama dengan monumen Romawi lainnya di Trier seperti Potra Nigra dan Amfiteater Romawi. Jembatan kuno Des Voeux. Jembatan Sasanid, saksi bisu kejayaan Persia dan di Khuzestan, berusia 1765 tahun. Jembatan kuno Des Voeux atau Old Bridge of Des Voeux, yang juga dikenal dengan Jembatan Sasanid, merupakan struktur tertua di dunia yang masih berdiri utuh hingga saat ini dengan usia mencapai 1765 tahun. Terletak di kota Des Voeux, Provinsi Khuzestan, Iran Barat Daya. Dibangun pada tahun 260 Masehi atas perintah Raja Sapur I dari Kekaisaran Sasanid, jembatan ini menjadi saksi kemenangan militer Persia atas Kekaisaran Romawi setelah pertempuran Edessa. Sebanyak 70.000 tawanan perang Romawi dikerahkan sebagai tenaga kerja utama, meskipun desain dan teknologi konstruksi sepenuhnya mengadopsi keahlian lokal Persia. Keberadaan jembatan ini merevolusi jaringan logistik militer Sasanid dengan menghubungkan wilayah timur barat Des Voeux serta jalur strategis menuju Mesopotamia dan Jundi Sapur. Sekaligus berfungsi sebagai bendungan pengendali debit Sungai Des untuk irigasi pertanian. Secara arsitektural, jembatan ini memiliki panjang 370 meter dan lebar 9,5 meter, terdiri dari 14 lekungan utama yang didukung tiang berbentuk segitiga untuk menahan derasnya arus sungai. Fondasinya dibangun menggunakan balok batu pasir raksasa seberat 4-5 ton yang diangkut dari tambang Sustar. Disambung dengan klem logal tempat tanpa menggunakan mortar. Bagian atas struktur memanfaatkan bata berlapis saroch, campuran material hidrolik kuno dan kapur, abu vulkanik, serat tumbuhan, dan putih telur yang meningkatkan ketahanan terhadap erosi. Sistem hidroliknya yang canggih memungkinkan pengaturan ketinggian air hingga 3 meter melalui pintu pengontrol berbasis gravitasi sekaligus berfungsi sebagai kanal distribusi air ke lahan pertanian di sekitarnya. Selama 17 abad, jembatan ini mengalami 4 fase restorasi besar, renovasi abad ke-10 oleh dinasti Daylamite, perluasan struktur oleh dinasti Safavid pada abad ke-16, penguatan fondasi era Qajar abad ke-19, serta modernisasi permukaan jalan menggunakan beton bertulang pada masa Pahlavi tahun 1930-an.
Meskipun bahan modern seperti semen Portland digunakan dalam renovasi abad ke-19 dan ke-20, 85% material asli era Sassanid tetap dipertahankan, termasuk 12 dari 14 tiang penyangga yang terbuat dari batu pasir monolitik. Catatan sejarah menunjukkan jembatan ini bertahan dari 23 kali banjir besar, termasuk peristiwa tahun 1936 yang mencapai ketinggian 6,2 meter di atas permukaan normal sungai. Jembatan Zhao Zhou, mahakarya teknik sipil Tiongkok berusia 1420 tahun. Jembatan Zhao Zhou atau Anji Bridge merupakan mahakarya teknik sipil tertua di dunia yang masih berfungsi hingga abad ke-21. Berdasarkan perhitungan tahun konstruksi 605 Masehi pada masa dinasti Sui, struktur ini telah berdiri selama 1420 tahun hingga saat ini. Terletak di atas sungai Xiaohe, Provinsi Hebei, jembatan ini dirancang oleh Insinyur Li Chun dengan panjang total 50,82 meter dan lebar 9 meter menggunakan sistem lengkung segmental terbuka yang revolusioner. Lengkungan utamanya membentang 37,2 meter dan ketinggian 7,23 meter, dilengkapi dua lengkungan lateral berukuran 3,8 meter dan 2,85 meter di setiap sisi. Desain ini memungkinkan distribusi beban merata sekaligus mengalirkan air banjir melalui celah spandrel, solusi cerdas untuk menghadapi variasi debit sungai musiman. Dari segi material, jembatan ini terdiri dari 28 pelat batu kapur setebal 1,03 meter yang disusun secara transversal tanpa mortar. Teknik penyambungan menggunakan pasak besi berbentuk ekor burung memberikan fleksibilitas struktural untuk menyerap guncangan seismik. Sistem ini memungkinkan pergerakan mikro antar elemen batu saat terjadi gempa tanpa merusak integritas utama. Analisis kapasitas beban oleh Insinyur Mao Yiseng pada 1950-an membuktikan kekuatannya mencapai 8 ton, angka yang luar biasa untuk standar abad ke-7. Inovasi lain terlihat pada dek jembatan yang melandai lembut 6,7%, memfasilitasi lalu lintas kendaraan kuno tanpa memerlukan tenaga. Ketahanan jembatan terbukti melalui catatan sejarah yang menyebutkan 10 kali banjir besar, 8 konflik bersenjata, dan 76 gempa bumi signifikan termasuk gempa Singtai 1966 berkekuatan 6,8 skala Richter. Kombinasi lokasi geografis di daerah seismik stabil dengan fondasi batu kapur padat menjadi faktor kunci ketahanannya. Penelitian arsitektonik menunjukkan teknik konstruksi Fausoir atau batu berbentuk trapesium yang presisi. Dengan toleransi ketebalannya hanya kurang lebih 2 cm antar blok. Sistem ini menciptakan struktur monolitik virtual yang mampu bertahan dari tekanan hidrodinamik banjir mencapai 3.500 meter kubik per detik. San Juan de Gaztelugatxe, jembatan berliku menuju warisan spiritual berusia 1225 tahun. San Juan de Gaztelugatxe adalah sebuah situs bersejarah yang terletak di Teluk Biscay Bermeo di wilayah Basque, Spanyol. Pulau kecil ini terhubung ke daratan utama melalui sebuah jembatan batu yang unik dan berliku yang terdiri dari 241 anak tangga menuju puncaknya. Di puncak pulau ini berdiri sebuah kapel kecil bernama Gaztelugatxeko Donien atau San Juan de Gaztelugatxe yang didedikasikan untuk Santo Yohanes Pembaptis. Kapal ini telah ada sejak abad ke-10, tetapi bukti arkeologis menunjukkan bahwa keberadaan struktur di lokasi ini dapat ditelusuri hingga abad ke-9. Dengan demikian, jembatan yang menghubungkan pulau ini juga diperkirakan telah dibangun pada masa tersebut. Berdasarkan perhitungan usia hingga saat ini, jembatan ini telah berusia sekitar 1225 tahun, menjadikannya salah satu struktur tertua yang masih berdiri hingga saat ini. Jembatan Gaztelugatxe yang tidak hanya menjadi penghubung fisik antara pulau dan daratan utama, tapi juga simbol sejarah panjang peradaban di kawasan tersebut. Fondasi awal jembatan ini mencerminkan keahlian para pembangun dari abad ke-9 yang mampu menciptakan struktur kokoh di atas landscape berbatu dan menantang. Jembatan ini mengikuti kontur geografis pulau tanpa mengganggu keindahan alami sekitarnya yang menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengintegrasikan teknologi konstruksi dengan lingkungan alam. Selama berabad-abad, jembatan ini menjadi saksi berbagai peristiwa penting, termasuk konflik maritim dan serangan bajak laut yang sering terjadi di Teluk Biscay.
Selain itu, posisi strategis Gastelugatse juga menjadikannya benteng pertahanan penting bagi kerajaan Spanyol pada masa lalu. Jembatan Batu Regensburg, jembatan abad pertengahan, simbol kemajuan teknik konstruksi di jantung Eropa berusia 879 tahun. Jembatan batu di Regensburg, Jerman yang dikenal sebagai Steinerbrück adalah salah satu jembatan batu tertua di Eropa yang masih berdiri hingga saat ini. Dibangun antara tahun 1135 hingga 1146 selama masa pemerintahan Kaisar Konrad III, jembatan ini melintasi sungai Danube dan menghubungkan kota tua Regensburg dengan kawasan Stadthamhof. Dengan panjang sekitar 310 meter dan lebar 7,5 meter, struktur ini terdiri dari 16 lengkungan batu yang dirancang untuk menahan arus kuat sungai serta tekanan es selama musim dingin. Teknik konstruksi yang digunakan adalah dry stone masonry, yaitu menyusun blok batu kapur tanpa menggunakan mortar. Teknik ini memberikan fleksibilitas dan daya tahan tinggi terhadap perubahan cuaca dan tekanan air. Saat ini, usia jembatan ini mencapai 879 tahun, menjadikannya salah satu keunggulan teknik konstruksi abad pertengahan yang masih bertahan. Keistimewaan arsitektur jembatan ini tidak hanya terletak pada teknik dry stone masonry, tapi juga pada desain inovatifnya. Tiap tiang penyangga dilengkapi dengan struktur berbentuk segitiga yang disebut starlings. Struktur ini berfungsi untuk memecah aliran es dan mengurangi tekanan pada tiang utama sehingga memperpanjang umur jembatan. Fondasi jembatan dibangun menggunakan batang kayu ek yang ditanam dalam dasar sungai melalui teknik cover dam. Selain itu, lengkungan bulat pada jembatan memberikan kekuatan struktural yang optimal terhadap tekanan air sungai yang deras. Meskipun telah mengalami berbagai peristiwa seperti banjir besar, perang, dan serangan selama Perang Dunia II, sebagian besar struktur aslinya tetap utuh hingga saat ini. Secara historis, Steinerbrück memiliki peran penting dalam perdagangan dan transportasi selama abad pertengahan. Sebelum keberadaannya, wilayah tersebut hanya memiliki jembatan kayu yang rentan rusak akibat banjir dan es. Jembatan batu ini menjadi jalur utama yang menghubungkan Eropa Utara dengan kota-kota besar seperti Roma dan Venesia. Louis VII dari Prancis bahkan menggunakan jembatan ini untuk menyeberangi sungai Danube dan perjalanan menuju Perang Salib Kedua. Selain itu, keberhasilan konstruksinya menginspirasi pembangunan berbagai jembatan lain di Eropa, termasuk London Bridge di Inggris dan Pont d'Avignon di Prancis. Selama lebih dari 8 abad hingga tahun 1930-an, Steinerbrück merupakan satu-satunya jembatan yang melintasi sungai Danube di Regensburg, menjadikannya pusat penting bagi perdagangan dan pemerintahan. Jembatan Kappel, jembatan kayu bersejarah berusia 692 tahun. Jembatan Kappel, atau dalam bahasa Jerman disebut Kappelbrück, adalah salah satu jembatan kayu tertua di dunia yang masih berdiri hingga saat ini. Terletak di kota Lucerne, Swiss, jembatan ini dibangun pada tahun 1333 sebagai bagian dari sistem pertahanan kota. Keberadaannya selama hampir 7 abad, tepatnya 692 tahun hingga saat ini, membuktikan ketangguhan konstruksi abad pertengahan dalam menghadapi tantangan seperti kebakaran dan perubahan lingkungan. Dengan panjang awal sekitar 270 meter, jembatan Kappel menghubungkan dua sisi sungai Reuss, yaitu kota tua di sisi kanan dengan kota baru di sisi kiri. Fungsinya tidak hanya sebagai penghubung fisik, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap serangan musuh yang datang dari arah selatan, khususnya dari Danau Lucerne. Menara air yang berada di dekatnya, sebuah struktur berbentuk segi 8 setinggi 43 meter, bahkan lebih tua dari jembatan itu sendiri. Menara ini memiliki sejarah panjang sebagai penjara, ruang penyiksaan, tempat penyimpanan arsip, dan harta kota. Hingga kini jembatan Kappel dan menara air menjadi simbol penting bagi kota Lucerne. Keunikan arsitektur jembatan Kappel terletak pada desain rangka kayunya yang menggunakan teknik terus segitiga untuk menopang beban secara efisien. Struktur ini menunjukkan inovasi teknik konstruksi abad pertengahan yang luar biasa. Selain itu, jembatan ini memiliki atap tertutup yang melindungi struktur kayu dari cuaca dan dihiasi dengan serangkaian lukisan segitiga dari panel interiornya. Lukisan-lukisan tersebut dibuat oleh seniman lokal Hans Heinrich Wackmann pada abad ke-17 dan menggambarkan sejarah Swiss, legenda lokal, serta cerita-cerita Alkitab.
Awalnya terdapat 154 lukisan, namun jumlah ini berkurang seiring waktu karena kerusakan alami dan kebakaran besar pada tahun 1993 yang menghancurkan sebagian besar jembatan serta lukisan-lukisan tersebut. Hanya sekitar 47 lukisan yang berhasil diselamatkan. Proses restorasi dilakukan dengan teknologi modern seperti pemindaian laser dan pemodelan 3 dimensi untuk memastikan akurasi rekonstruksi. Pada April 1994, jembatan ini selesai dipulihkan dengan biaya sebesar 3,4 juta franc Swiss. Meskipun panjangnya telah berkurang menjadi sekitar 204 meter akibat perubahan garis sungai dan pemendekan struktur selama berabad-abad, jembatan ini tetap menjadi satu-satu warisan arsitektur tertua di Eropa. Jembatan Rialto, ikon arsitektur Venesia berusia 434 tahun. Jembatan Rialto di Venesia, Italia adalah salah satu struktur arsitektur paling ikonik di dunia yang mencerminkan perpaduan antara keindahan, desain inovatif, dan sejarah panjang kota Venesia. Jembatan ini merupakan jembatan tertua dari 4 jembatan yang melintasi kanal besar menghubungkan distrik San Marco dan San Polo. Dengan usia mencapai 434 tahun sejak selesai dibangun pada tahun 1591, Jembatan Rialto adalah salah satu jembatan tertua yang masih berdiri hingga hari ini. Awalnya pada tahun 1181, sebuah jembatan ponton sederhana dibangun oleh Niccolo Baratieri yang dikenal sebagai Ponte della Moneta. Dinamai demikian karena keberadaan tempat pencetakan uang logam di dekat pintu masuknya. Namun seiring berkembangnya pasar Rialto di tepi timur kanal pusat perdagangan utama Venesia, kebutuhan akan struktur yang lebih kuat meningkat. Pada tahun 1255, jembatan ponton digantikan oleh jembatan kayu yang lebih kokoh. Meski demikian, jembatan kayu ini sering menghadapi masalah seperti kebakaran dan keruntuhan akibat beban berlebih. Termasuk insiden besar pada tahun 1444 saat runtuh karena banyaknya orang yang menonton parade kapal. Pada abad ke-16, kebutuhan akan jembatan yang lebih tahan lama mendorong pemerintah Venesia untuk membangun jembatan berbahan batu. Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kompetisi desain dan arsitek terkenal seperti Michelangelo dan Palladio, desain Antonio da Ponte akhirnya terpilih. Pembangunan dimulai pada tahun 1588 dan selesai pada tahun 1591. Jembatan ini memiliki lengkungan batu tunggal sepanjang 22 meter dan lebar total 48 meter. Struktur ini didukung oleh fondasi ribuan tiang kayu yang ditancapkan ke dasar kanal untuk memberikan stabilitas yang luar biasa. Desainnya dianggap berani pada masanya, bahkan beberapa kritikus seperti Vincenzo Scamozzi meramalkan bahwa jembatan ini akan runtuh. Namun hingga saat ini, jembatan Rialto tetap berdiri kokoh sebagai bukti ketahanan teknik arsitektur Renaissance. Jembatan Kendere, jembatan Romawi di Adiyaman berusia 1827 tahun. Jembatan Kendere yang terletak di Provinsi Adiyaman, Turki, merupakan salah satu struktur jembatan tertua di dunia yang masih berfungsi hingga kini. Dibangun pada tahun 198 Masehi oleh Kekaisaran Romawi, dengan demikian jembatan ini telah berusia 1827 tahun sampai saat ini. Konstruksinya ditujukan sebagai penghormatan kepada Kaisar Septimius Severus, Permaisuri Julia Domna, serta putra mahkota Caracalla dan Geta, dengan fungsi strategis sebagai penghubung 4 kota penting di wilayah Commagene. Struktur jembatan ini memiliki panjang 120 meter dengan lebar 7 meter, dibangun menggunakan teknik pengerjaan batu andesit tanpa bahan perekat modern. Desainnya menerapkan prinsip lengkung tunggal yang khas arsitektur Romawi kuno dengan material utama batu besar yang disusun secara presisi. Kemiringan jal lereng 12% pada kedua ujung jembatan menunjukkan pemahaman teknik hidrolik untuk mengantisipasi banjir musiman di Sungai Kendere. Sebagai bagian dari jaringan jalan Romawi kuno, jembatan ini menjadi bukti sejarah perkembangan teknik sipil masa klasik. Sistem pondasinya yang menggunakan batu alam berukuran besar mampu menahan beban hingga 5 ton, sebuah pencapaian teknik yang luar biasa untuk zamannya. Jembatan Alcantara, mahakarya teknik Romawi, simbol keabadian kekaisaran di bumi Spanyol berusia 1921 tahun. Jembatan Alcantara yang terletak di kota Alcantara, Spanyol, adalah salah satu mahakarya teknik sipil dari era kekaisaran Romawi yang masih berdiri kokoh hingga saat ini.
Dibangun pada tahun 104 Masehi dan selesai 2 tahun kemudian, jembatan ini merupakan perintah dari Kaisar Trajan dan dirancang oleh arsitek Romawi terkenal, Gaius Julius Caesar. Struktur ini dibuat menggunakan batu-batu besar tanpa semen atau mortar, menunjukkan keahlian luar biasa dalam konstruksi lengkung khas Romawi. Dengan panjang 194 meter dan tinggi mencapai 71 meter, jembatan ini melintasi Sungai Tagus dan menjadi salah satu jembatan tertinggi yang pernah dibangun pada masanya. Hingga kini, jembatan Alcantara telah berusia 1921 tahun. Jembatan ini terdiri dari 6 lengkungan besar yang menopang seluruh struktur, memperlihatkan keunggulan teknik arsitektur Romawi dalam menciptakan kekuatan dan stabilitas. Setiap lengkungan dirancang dan presisi untuk mendistribusikan beban secara merata, memungkinkan jembatan bertahan melawan tekanan alam seperti banjir dan erosi selama hampir 2 milenium. Pilar-pilar utamanya dibangun di atas dasar sungai yang kokoh, memperkuat daya tahan jembatan terhadap arus Sungai Tagus. Selain itu, jembatan Alcantara juga dihiasi dengan prasasti yang didedikasikan kepada Kaisar Trajan sebagai simbol penghormatan dan kebesaran Kekaisaran Romawi. Sepanjang sejarahnya, jembatan Alcantara telah mengalami berbagai kerusakan akibat perang daripada bencana alam. Beberapa bagian jembatan dihancurkan selama konflik militer di abad-abad berikutnya, namun selalu diperbaiki untuk mempertahankan fungsinya sebagai penghubung wilayah. Pont du Gard, akuaduk Romawi, keajaiban teknik sipil kuno berusia 1960 tahun. Pont du Gard adalah salah satu mahakarya teknik sipil Romawi kuno yang terletak di wilayah Provence, Prancis. Struktur ini dibangun pada abad pertama Masehi, sekitar tahun 40 hingga 60. Sebagai bagian dari sistem saluran air atau akuaduk yang dirancang untuk mengalirkan air dari mata air Fontaine de Eure de Uzes di kota Nimes, yang pada masa itu dikenal sebagai nama khusus. Dengan usia lebih dari 1960 tahun pada saat ini, Pont du Gard termasuk salah satu jembatan tertua di dunia yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sistem saluran air ini memiliki panjang total sekitar 50 km, meskipun jarak sebenarnya antara Uzes dan Nimes hanya sekitar 20 km. Perbedaan ini disebabkan oleh medan yang sulit sehingga saluran air harus mengikuti rute berkelok-kelok. Pont du Gard sendiri menjadi solusi untuk menyeberangi Sungai Gardon dengan desain yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Jembatan ini memiliki 3 tingkat lengkungan batu dan total panjang mencapai 275 meter dan tinggi hingga 49 meter. Dibangun tanpa menggunakan adukan semen, Pont du Gard memanfaatkan teknik presisi tinggi dalam pemotongan dan menyusun batu kapur yang beratnya mencapai 6 ton per balok. Batu-batu tersebut diambil dari tambang lokal dan kemungkinan besar diangkut melalui Sungai Gardon. Pembangunan struktur ini melibatkan sekitar 800 hingga 1.000 pekerja selama 5 tahun. Salah satu inovasi teknik Romawi yang terlihat jelas dalam desainnya adalah penggunaan gradien yang sangat kecil, yaitu hanya 34 cm per kilometer, untuk menjaga aliran air tetap stabil meskipun melewati medan yang tidak rata. Selain itu, lengkungan jembatan dirancang sedikit melengkung di bagian hulu untuk meningkatkan ketahanan terhadap tekanan aliran sungai. Sebagai salah satu jembatan tertinggi yang pernah dibangun oleh bangsa Romawi, Pont du Gard menjadi simbol kejeniusan teknik sipil kuno dan bukti kemampuan bangsa Romawi dalam mengatasi tantangan geografis dan teknologi maju pada zamannya. Pada masa kejayaannya, jembatan ini mampu mengalirkan sekitar 20.000 meter kubik air setiap hari ke Nimes, memenuhi kebutuhan masyarakat kota tersebut. Meskipun mengalami kerusakan akibat eksploitasi pada abad ke-17 dan modifikasi pada abad ke-18, Pont du Gard tetap berdiri kokoh hingga saat ini berkat berbagai upaya pelestarian. Pada tahun 1985, struktur ini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena nilai sejarah dan arsitekturnya.